warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jana Roba. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang konseling kelompok. Yang pertama, pengertian konseling kelompok. Apa itu konseling kelompok? Konseling kelompok adalah suatu upaya bantuan kepada peserta didik dalam suasana kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan dan diarahkan kepada pemberian kemudahan dalam rangka perkembangan dan pertumbuhan peserta didik tersebut. Yang kedua, tujuan konseling kelompok. Menurut Dewa Ketut Soekardi, tujuan konseling kelompok meliputi yang pertama, melatih anggota kelompok agar berani bicara dengan orang banyak. Yang kedua, dapat mengembangkan bakat dan minat dari masing-masing peserta kelompok. Yang ketiga, menuntaskan permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam kelompok. Ketiga, tipe pendekatan konseling kelompok. Yang pertama, konseling atau terapi dalam kelompok. Bentuk ini adalah pendekatan individual yang dilakukan dalam kelompok. Yang kedua yaitu konseling atau terapi dalam kelompok. Dengan kelompok biasanya ditemui dalam kelompok temu atau kelompok teh. Yang ketiga, konseling atau terapi mengenai kelompok. Bentuk ini biasanya lebih menekankan pada interaksi antar anggota kelompok. Yang keempat selanjutnya itu materi layanan konseling kelompok mencakup yang pertama, pemahaman dan pengembangan sikap, kebiasaan bakat, minat, dan penyalurannya. Yang kedua, pemahaman kelemahan diri dan penanggulangan pengendalian kekuatan diri dan pengembangannya. Yang ketiga yaitu perencanaan dan perwujudan diri. Keempat, mengembangkan komunikasi, menerima atau menyampaikan pendapat, bertingkah laku, dan hubungan sosial baik di rumah, sekolah maupun masyarakat. Yang kelima, mengembangkan hubungan teman sebaya baik di rumah, sekolah, masyarakat sesuai dengan kondisi peraturan materi pembelajaran. Yang keenam, mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar, disiplin belajar dan berlatih, serta teknik-teknik penguasaan materi pembelajaran. Yang selanjutnya, pemahaman kondisi fisik, sosial, dan budaya dalam kaitannya dengan orientasi belajar dipengaruhi di perguruan tinggi. Selanjutnya, mengembangkan kecenderungan karir yang menjadi prihatin. Selanjutnya, orientasi dan informasi karir, dunia kerja, dan prospek masa depan. Selanjutnya, informasi perguruan tinggi yang sesuai dengan karir yang akan dikembangkan. Yang terakhir, pemantapan dalam mengambil keputusan dalam rangka perwujudan diri. Baik, selanjutnya yaitu proses pelaksanaan konseling kelompok, Yang pertama, tahap 1 atau pembukaan. Pada tahap ini, para peserta yang baru bertemu itu benar-benar dibentuk menjadi kelompok yang cukup solid, sehingga dinamika kelompok yang berkembang dimanfaatkan untuk tujuan bimbingan dan konseling. Yang kedua, tahap peralihan, yaitu tahap di mana jembatan antara tahap 1 dan tahap 3. Selanjutnya, tahap 3 yaitu kegiatan inti. Di tahap ini disebut juga dengan tahap kerja. Pada tahap ini diharapkan pengembangan pribadi dan perolehan kerja. Selanjutnya itu tahap 4 atau pengakhiran. Di tahap ini adalah klimaks dari seluruh rangkaian kegiatan dan menuju pada pengakhiran kegiatan tersebut. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.